Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus Al-Qati Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini pasal suci. Wa khamsatu aqwatin, adapun 5 beberapa waktu. Awqatin. Wa khamsatu awqatin, adapun 5 beberapa waktu. Ialah la yusalla, tidak bisa disolati fiha di dalam khamsatu aqwatin apa illa sholatun, kecuali sholat laha ialah bagi khamsatu aqwatin sababun, adapun sebab. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh kita bersolat kecuali ada sebab. Waktu tersebut, waktu yang tidak boleh digunakan untuk sholat ialah yang pertama, nyatanya ba'da sholati subuh, setelah sholat subuh, hatta tatlu'u, hingga muncul apa asyamsu, matahari. Jadi waktu yang pertama tidak boleh digunakan untuk sholat ialah ketika kita sudah sholat subuh, itu kita tidak boleh melakukan sholat lagi sampai matahari itu muncul. Nah, ini bisa dilihat di pantai, di laut. Nah, di laut itu ada pertemuan antara, seolah-olah itu ada pertemuan antara langit dan bumi. Nah, di situ kalau ada matahari muncul sebagian yang kecil, nah itu nggak boleh melakukan sholat. Wa inda tulu'iha, dan ketika munculnya matahari, hatta tatakallama, hingga sempurna apa munculnya matahari, wa tartafi'a, dan naik apa matahari, qadru rumhin, dengan sekiranya tombak. Jadi ketika muncul bentuk matahari sebagian kecil, itu sudah terlihat di garis horizontal antara langit dan laut, itu terlihat sedikit. Lah itu tidak boleh kita melakukan sholat sampai matahari muncul keluar sampai keluar, dan tingginya itu sekira-kira seujung tombak lah. Antara langit itu pandangan kita seolah-olah antara langit dan laut itu bertemu. Nah, itu namanya garis horizontal. Garis horizontal antara langit dan laut itu bertemu. Bumi itu kan bulat. Jadi seolah-olah kalau kita melihat di laut itu, laut dan langit itu terlihat satu garis tempuk. Terlihat tempuk. Tapi kalau di sekitar sini saya kira nggak bisa karena tertutup oleh gedung-gedung. Garis horizontal. Garis yang memanjang. Nah, itu ketika muncul, itu nggak boleh muncul sedikit, masih matahari itu belum terlihat bulat, tapi masih ada seujung. Nah, itu bahasanya kan yatlu'u samsu. Nah, matahari muncul. Nah, kemudian indal tulu'iha hatta tatakalama. Tatakalama berarti matahari sempurna muncul.
tata kamala. Berarti matahari itu muncul secara sempurna. Berarti di atas garis itu matahari terlihat bundar bulat. Itu tata kamala. Nah, itu munculnya matahari itu sudah bentuk bulat. Nah, ini watar tartafi'a sampai naik sekiranya ujung tombak. Nah, sekiranya ujung tombak itu kurang lebih 15 derajat dari permukaan bumi. 15 derajat itu ya sedikit, mungkin perkiraan hampir jam 6 kurang lah, jam berapa ya? Dari bumi 15 derajat. Jadi kita melihat itu terbentuk sudut 15 derajat. Kalau kita pakai busur, ya kalau kira-kira ya mungkin jam 6, di bawah jam 6 lah mungkin. Wa idza stawat, dan apabila istawat itu matahari pas di atas. Nah, kalau matahari pas di atas itu biasanya bayangannya itu melingkar atau hanya terbentuk di di bawah. Istawat, matahari pas di ujung. Hatta tazula, hingga gingsir matahari. Nah, jadi ketika matahari di atas, pas di atas kepala kita, itu tidak dibolehkan untuk sholat sampai matahari itu lengser ke barat. Lengser berarti bayangannya menuju timur. Nah, itu sudah masuk sholat zuhur. Nah, itu sudah boleh sholat. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghrubu, hingga terbenam asyamsu, matahari. Nah, jadi setelah sholat asar sampai matahari itu mulai ada yang terbenam. Nah, mulai terbenam di garis horizontal lagi, itu bisa dilihat di laut, tapi bagian barat. Kalau dari sisi kita, dari kita itu melihat di barat karena huruf. Wa indal hurubi, dan ketika terbenamnya matahari, hatta yatakamala, hingga sempurnanya hurubuha, terbenamnya matahari. Nah, matahari itu kan bulat. Nah, ketika sudah masuk ke garis horizontal, itu setengah atau seperempat, secuil itu sudah masuk. Nah, itu sudah huruf. Huruf itu matahari sudah ada terbenam di garis horizontal, sudah tertutup. Nah, itu sudah tidak boleh melakukan sholat. Sampai semakin lama dia akan masuk ke dalam garis itu. Akhirnya sudah tak terlihat. Nah, itu sempurna. Ya takamala huru buha. Jadi sempurna masuk ke dalam garis horizontal. Nah, sudah masuk maghrib itu berarti. Itu waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat, kecuali ada sebab, bisa tahiyatul masjid. Nah, itu sebab yang dibolehkan sholat di dalam waktu ini, mungkin seperti itu. Faslun, adapun ini adalah fasal suci. Wa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah ialah sunnatun, sunnah mu'akadatun, yang mu'akad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Itu adalah sholat berjamaah. Wa alal ma'mumi, dan ialah wajib atas makmum, ayyanwiya, adapun apabila berniat siapa makmum, al-iktimama, kepada anut atau ikut, dunal imami, bukan niat berimam. Jadi kalau sholat berjamaah, makmum itu wajib berniat makmum atau mengikuti imam. Sedangkan imam itu tidak wajib niat imam. Jadi imam sholat itu tidak wajib niat menjadi imam. Cuma sholat itu enggak apa-apa. Cuma kalau tidak berniat imam,
maka katanya itu tidak menambah ya tidak ya sah sholatnya tapi tidak mendapatkan keutamaan. Ada pula yang seperti misal ada orang sholat sendiri misal, itu kan sholat sendiri tidak berjamaah. Nah, ketika ada orang ikut makmum, nah bermakmum pada orang tersebut, nah itu kan berniat untuk makmum. Nah, imam orang yang sholat sendiri itu tadi, itu kalau sekiranya ada orang yang ikut atau bermakmum pada dia, itu kan selayaknya berniat menjadi imam. Saya sudah berniat menjadi imam. Nah itu mendapat keutamaan daripada tidak berniat menjadi imam. Nah ini tidak mendapatkan keutamaan nanti. Sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Alangkah baiknya imam itu berniat menjadi imam. Wa yajuzu dan boleh ayat tamma apabila ikut atau bermakmum siapa al-hurru orang yang merdeka bil abdi kepada budak. Jadi tidak apa-apa ketika orang merdeka itu makmum kepada budak. Wal balighu dan sah siapa orang yang sudah balik bil murahiki bermakmum kepada orang yang belum balik. Jadi anak yang belum balik, hampir balik itu menjadi imam, itu sah. Boleh. Wala tasihu dan tidak sah qudwatu rajulin, ikutnya orang laki-laki bimroatin kepada perempuan. Tapi kalau orang laki-laki ini bermakmum pada perempuan, itu tidak sah, tidak boleh. Wala qori'in dan tidak sah ikutnya qori, orang yang fasih membaca Al-Quran, bi ummiyin kepada orang yang ummi, yang tidak tahu, yang enggak ngerti. Nah, itu tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Wa ayyu maudhi'in dan adapun di tempat mana saja sholat siapa makmum fil masjidi di dalam masjid bi sholatil imami ikut sholatnya imam fihi di dalam masjid. Jadi makmum Wahwa adapun makmum ialah alimun tahu bi sholatihi dengan sholatnya imam. Ajza'ahu maka mencukupi apa ayu maudhi'in hu kepada makmum malam yataqaddam selagi tidak mendahului apa makmum alaihi atas imam. Jadi ketika kita sholat di masjid, imam di depan, nah makmum itu di tempat di mana saja, pokoknya di dalam masjid itu sah, boleh. Pokoknya makmum tidak berada kalau di sini di baratnya imam atau di depannya imam. Kalau di depannya imam baru tidak sah. Ini kasusnya di masjid. Jadi masjid itu kan lebar. Jadi masjid imam ada di depan, di imaman, sedangkan makmum sholat di mana saja sah, boleh. Masih di dalam masjid sah, di pintu belakang itu tetap sah, Terus wa in sholat dan apabila sholat siapa imam fil masjid di dalam masjid fal makmumu dan adapun makmum ialah khorijal masjid di luarnya masjid. Nah ini makmum berada di luar masjid. Qoriban hale karep, hale dekat, dalam keadaan dekat, minhu dari masjid. Wahwa adapun makmum ialah alimun tahu bi sholatihi pada sholatnya imam.
walaha ila dan tidak ada penghalang itu maujud hunaka di dalam tempat, jaza maka boleh makmum bermakmum. Jadi kalau ini sholat di luar masjid, makmum di luar masjid, apa boleh? Boleh, masih boleh, selama dia makmum ini tahu gerakannya imam, tahu kondisinya imam, ini boleh. Keterangannya jauhnya, oh ini enggak ada di sini. Di sini koriban, kondisinya harus dekat. Nah ini dekatnya berapa? Berapa ini ya? Kok enggak ada ini? Ah, 300 dirok. 300 dirok. Nah, ini ada yang menjelaskan, ada keterangan jarak di luarnya, di luar masjid itu 300 dirok. Satu dirok itu kalau nggak salah satu lengan itu segini mungkin ya. Kalau 300 ya panjang berarti segini. Ya kurang lebih 1 meter, berarti 300 meter di luar masjid. Nah itu masih boleh. Pokoknya makmum tahu kondisi imam. Jadi yang pertama tadi, kalau kita sholat di masjid, imam ada di depan, makmum pokoknya di belakang, di mana saja, di pintu belakang itu masih boleh. Pokoknya melihat gerakan imam. Yang kedua, makmum ini di luar masjid. Nah, kalau di luar masjid ini pokoknya makmum tidak ada penghalang, tidak ada penutup. Jadi makmum ini bisa melihat kondisinya imam. Nah, ini batasnya adalah 300 dirok di luar masjid. Sekitar 300 meter lah. Itu masih boleh. Jaza maka boleh, masih dibolehkan. Nah. Faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri untuk orang yang bepergian. Apa qasru sholati meringkas sholat. Ar-rubaiyati yang sholat yang berbangsa 4 rakaat. Bi khamsi syara'ita dengan 5 beberapa syarat. Ayyakuna yang pertama ayyakuna apabila ada apa safaruhu bepergian nyaman fi ghairi maksiatin di dalam selain bermaksiat, tetap di dalam selain maksiat. Jadi kita boleh mengqashar sholat itu apabila niat bepergian kita bukan untuk bermaksiat. Kalau bermaksiat, nggak boleh mengqashar sholat. Wa antakuna dan apabila ada apa masafatuhu jarak perjalanannya ialah sitata asyara 16 apa farsakhon. Ya farsakhon. Jauhnya sekiranya 102 km. Menurut kitab Khulasaul Kalam. Ada yang mengatakan 80 km ditambah 64 berarti sekitar 8 ya dibulatkan 81 km itu sudah boleh mengqashar. Menurut kitab Fiqih Alamat Habil Arba'ah. Nah, itu bisa memilih yang 81 km. Wa iyakuna dan apabila ada siapa man ialah muaddiban mendekati mengerjakan di sholati untuk sholat ar-rubaiyati yang berbangsa 4. Nah, ya sudah berniat. Wa ayyanwiya dan berniat siapa man al-qasra kepada qasar ma'al ihrami bersamaan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram dia berniat untuk sholat qasar. Wa alayat ya'tamma dan apabila tidak bermakmum siapa man bimukimin dengan orang yang bermukim. Jadi orang yang berniat mengqashar itu tidak boleh
bermakmum pada orang yang bermukim. Ya, nggak boleh. Orang yang bermukim sholat. Nah, kita nggak boleh bermakmum pada orang yang bermukim. Kalau kita berniat mengqashar. Wajah juzu dan boleh lil musafiri untuk orang yang bepergian. Apa ayya jemaah apabila menjamak bainal dhuhri di antaranya zuhur wal asri dan asar fil waqti ayyihima. Di dalam waktu dimanapun waktu keduanya sya'a yang berkehendak siapa orang tersebut. Jadi terserah mau mengqashar di sholat zuhur atau mengqashar sholat asar. Wa bainal maghribi menjamak. Jadi orang yang bepergian itu boleh menjamak antara zuhur dan asar di waktunya zuhur atau di waktunya asar. Kalau zuhur jamak takdim, kalau asar jamak takhir. Wa bainal maghribi dan di antara maghrib wal isya'i dan isya fi waqti ayyihima sya'a di dalam waktu di mana saja orang itu ingin melakukan sholat jamak. Boleh melakukan di maghrib, boleh melakukan di isya. Nah, jamak takdim atau jamak takhir. Wa yajuzu dan boleh lil hadiri untuk orang yang hadir atau tidak bepergian fil matori di dalam waktu hujan. Jadi ketika musim hujan atau turun hujan kita boleh melakukan jamak. Ayya jemaah manakala menjamak, apabila menjamak siapa man bainahuma di antara waktu zuhur atau menjamak zuhur asar atau maghrib isya fi waktil ula di waktu awal minhuma dari sholat dua. Jadi zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, maghrib sama isya dikerjakan di maghrib. Itu boleh untuk orang yang bermukim apabila hujan. Apabila hujan ini jarang dikerjakan di sini mungkin karena tidak umum. Tidak. Nah, tidak umum lah. Nah, sambil menunggu maghrib. Nah, ini sejarah sholat qashar lah. Sholat qashar itu kan wa idza di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100 itu kan wa idza sorabtum fil ardi falaisa alaikum junahun darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholati antaksuru. Nah, di sini pembahasannya antaksuru. Jadi sholat asar, sholat qashar ini kan sejarahnya di waktu perang gitu kan, perang agar tidak repot. Jadi disuruhlah meringkas sholat. Nah, di sini saya dapatkan di Gus Baha itu olah pikir di fikih itu antaksuru itu artinya itu kan meringkas, meringkas. Nah, jadi yang dinamakan meringkas itu sudah maghrib ya. Mungkin itu saja karena sudah maghrib, mungkin bisa diteruskan besok. Faslun Allahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.